Saya akan memperkenalkan alat dan bahan pada modul 1, yaitu dasar pengukuran dan ketidakpastian. Bahan yang digunakan balok kuningan dan bola besi. Sedangkan alat yang digunakan yang pertama mistar untuk mengukur panjang, busur derajat untuk mengukur sudut, jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman, mikrometer skrup untuk mengukur diameter dan ketebalan, termometer untuk mengukur suhu, stopwatch untuk mengukur waktu, voltmeter dan ampermeter untuk mengukur tegangan dan kuat arus listrik, mikroskop untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Ini barometer untuk mengukur tekanan udara, dan yang terakhir higrometer untuk mengukur kelembaban udara. Halo teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan proses pengambilan data untuk modul 1, yaitu dasar pengukuran dan ketidakpastian. Pada modul 1 terdapat 4 percobaan, di mana keempat palanya akan saya coba jelaskan satu persatu. Untuk percobaan pertama, kita akan menentukan nilai skala terkecil pada alat ukur. Yang skala terkecil adalah suatu nilai yang menunjukkan ketelitian dari suatu alat ukur. Misalnya, untuk mistar, pasti semua sudah pernah memegang mistar. Jadi kita tahu bahwa pada mistar ini, nilai skala terkecil yang ditujukan untuk mistar ini adalah 1 mm. Nah, nilai skala yang ditujukan ini adalah nilai skala utama. Dan ini kita juga bisa menentukan NST untuk nilai skala utama untuk alat ukur yang lain. Misalnya, ada busur derajat juga, di mana busur derajat ini menunjukkan nilai skala terkecil 1 derajat. Lalu untuk termometer juga, di sini ditunjukkan bahwa nilai skala terkecilnya adalah 1 derajat. Nah, namun ada juga alat ukur yang mempunyai skala Nonius. Skala Nonius yang mana dia akan menambah ketelitian dari alat ukur itu sendiri. Dimana untuk ini adalah jangka sorong, dimana kita bisa lihat untuk skala Noniusnya. Pasti teman-teman waktu SMS juga sudah pernah memegang ini dan mengetahui skala Nonius. Nah, untuk NST skala Nonius sendiri bisa ditentukan dengan cara kita tahu nilai skala terkecil skala utama, yaitu di sini adalah 1 mm. Lalu untuk nilai skala terkecil skala Noniusnya adalah nilai skala terkecil utama dibagi dengan jumlah skala pada skala Nonius. Kita tahu di sini bahwa jumlah skalanya adalah 20. Sehingga nilai skala terkecil untuk skala Noniusnya adalah 1 mm dibagi 20 atau 0,05 mm. Namun juga untuk mikrometer skrup, untuk proses pengambilan NST-nya sama seperti yang tadi. Ada beberapa alat yang teman-teman wajib untuk mengetahui NST-nya, yang mana nantinya datanya akan kami coba tampilkan. Pada percobaan kedua, kita akan menentukan massa jenis dari balok kuningan dan bola besi. Untuk menentukan massa jenis, kita pertama-tama menentukan massanya menggunakan RCA serta nilai NST-nya. Lalu menentukan volumenya kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk penentuan volume balok kuningan, kita tentukan panjang, lebar, dan tingginya dengan menggunakan jangka sorong ini, seperti ini. Jangan lupa untuk kita kunci seperti ini. Lalu kita ukur panjangnya dengan melihat skala utama dan skala Noniusnya. Kita lakukan pengukuran panjangnya sebanyak 6 kali. Lalu kita juga melakukan pengukuran lebarnya sebanyak 6 kali juga. Lalu kita lakukan pengukuran tingginya 6 kali juga. Lalu untuk penentuan volume bola besi, kita menggunakan untuk mikrometer skrup. Lalu untuk caranya seperti ini. Kita rekatkan seperti ini. Lalu kita kunci sebanyak 3 kali. Lalu kita juga kunci dengan cara seperti ini. Lalu kita ukur diameternya sebanyak 6 kali juga. Dan dari sana kita mendapatkan volumenya. Lalu kita bisa menentukan massa jenisnya serta ketidakpastiannya menggunakan penambatan ketidakpastian. Pada percobaan 3, kita akan menentukan tekanan udara di laboratorium yang sebenarnya. Nah, untuk percobaan 3 sini kita pertama-tama kita harus menentukan temperatur ruangan ini dan tekanan ruangan ini. Untuk tekanan udara kita menentukannya menggunakan barometer, di mana di sini kita menggunakan barometer yang mempunyai skala Nonius juga. Nah, di sini pertama-tama kita harus menentukan skala utamanya dan skala Noniusnya dengan cara
meletakkan lingkaran yang ada di sini pas dengan permukaan raksa yang ada di dalamnya. Nah, ketika sudah pas, kita akan melihat skala utamanya, misalnya di sini 691 mm Hg. Lalu kita lihat untuk skala minusnya, kita lihat garis yang berimpit. Misalnya di sini menunjukkan 75, sehingga pembacanya adalah 691,75 mmHg. Setelah kita tahu tekanannya, kita akan melihat tekanan versus temperatur di sini. Lalu kita akan dapatkan faktor koreksi. Misalnya untuk 691, kita akan tentukan 4 data di antara 691, misalnya 685 dan 690, lalu 695 dan 670. Lalu kita akan lihat faktor koreksinya sesuai dengan temperatur yang kita dapatkan. Lalu kita akan menggunakan fitting atau regresi untuk menentukan grafik, sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan tekanan terhadap temperatur, yang mana nantinya kita akan bisa mendapatkan tekanan yang sebenarnya atau faktor koreksi dengan melihat temperaturnya. Lalu kita dapatkan tekanan sebenarnya, yaitu tekanan di laboratorium dikurang faktor koreksi seperti itu. Pada percobaan keempat, kita akan menentukan volume dari kawat super kecil yang akan kita lihat melalui mikroskop. Jadi di kaca preparat mikroskop ini ada kawat yang mana kita nanti lihat menggunakan mikroskop. Dan di kawat tersebut dan di mikroskop tersebut ada kisi-kisi yang nantinya akan kalian gunakan untuk menentukan dimensi dari kawat. Dan nantinya kalian akan menentukan volumenya menggunakan volume silinder, yaitu 1/4 kali pi kali d kuadrat dikalikan tinggi dari silinder tersebut.